Enggak masalah. Itu semua kan tadi saya sudah bilang, sudah dek sebelah. Oke. Karena ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari cerita itu. Udah, aku nggak ngungkit lagi. Tapi intinya gini loh, Dok. Sekarang kamu mentingin keluargamu yang 1000 tadi. Atau kamu memilih kehilangan pekerjaan ini. Kamu bisa ngirimin sebulan 2 bulan untuk keluargamu. Tapi kemungkinan besar majikanmu tetap akan mencat kamu loh, Dok. Karena mereka akan terus neror. Dan hati-hati pintu rumahmu depan itu disiram sama cat. Kalau mereka sudah marah, itu apa sih? Gedor pintu loh mereka. Dan majikanmu kalau sudah merasa tidak nyaman, tidak selamat, maka kamu yang dipecat loh. Makanya kan saya udah bilang sama dia, ini kesalahan saya. Bukan, kita nggak berbicara kesalahan. Udah, aku nggak bahas kamu salah atau benar. Kita cari solusi. Nah, tapi mem saya tuh nggak mau intermilih saya, Miss. Mbak, jangan terlalu pede. Berapa orang yang kerja 8 tahun tiba-tiba dibuang? Kita tidak tahu. Jangan selalu bilang bahwa majikanku nggak nginterminit kamu. Majikanku nggak mungkin buang kamu. Lah tiba-tiba kamu diinterminit. Sekarang yang harus kamu stop adalah keluargamu dulu. Ojo mau kirimi iso nggak sih? Bayarono bangmu dike. Kamu tidak ngirimin keluargamu mungkin 1 tahun. Tapi setelah itu kan kamu ngirimi. Tapi kamu dipecat dari majikanmu. Kamu cari majikan baru dan kamu semuanya terkendala. Jangan terlalu pede bahwa majikan itu tidak nginterminit kamu. Saya sudah wanti-wanti ini. Atau kamu yang tengah malam telepon aku dan bilang majikanmu belum ada di Hongkong itu? Bukan? Bukan berarti banyak banget orang yang bermasalah. Saya tidak ingin dibilang ikut campur dalam rumah tangga gitu, tapi kamu harus tahu bahwa kamu itu sendiri di sini. Itu siapa? Ini mem saya. Nih, dia bilang, sorry. Iya. Karena memang iya. Karena ini kan permainanmu sendiri, yang kamu yang sedang bermain. Kalau kamu beratin keluargamu, majikanmu itu akan kena juga, kena snowball itu, dalam lingkaran itu. Jadi kamu harus berhenti satu. Berhenti dari pekerjaanmu, atau kamu berhenti untuk tidak kirim keluargamu. Karena ini kesalahan keluargamu juga. Karena keluargamu yang nyuruh, bener lah, aku nggak tahu ya. Atau kamu bohong sama aku nggak tahu. Tapi dari ceritamu, ini adalah kesalahan keluargamu juga yang dimana memaksa kamu untuk meminjamkan uang ke adikmu. Ya harus tanggung resiko dong. Termasuk anakmu juga kena efeknya. Anakmu juga kena efeknya. Kemarin bapaknya bilang gini, soalnya kan ada anakku juga, saya tidak mau ada apa-apa gitu. Kamu kan ya udah Mbak, kalau kamu bingung, kirimin semuanya dan menunggu aja kamu diinterminit. Karena kamu nggak dengerin solusi dari saya. Saya sudah bilang, kamu harus memilih salah satu. Bayarin bankmu atau kirim keluargamu. Kalau kamu berat keluargamu, ya udah nggak apa-apa. Nunggu aja kamu diinterminit. Tapi kalau kamu tega untuk 1 tahun, 2 tahun ini, suatu saat pelan-pelan kamu butuh waktu. Semua butuh waktu, nggak bisa hari ini selesai itu nggak bisa. Kegedean utangmu. Kegedean. Aku aja mikir jebol loh. Saya orang Hongkong sini, saya pun nggak berani utang segitu gede loh Mbak. Kaget ah. Karena memang bukan ukurannya orang untuk punya utang sebanyak itu. Kalau tiap saya ada masalah gitu, misalnya ngomong sama dia, dikasih, maksudnya dikasih dipinjemi uang, misalnya saya butuh ini tambahan 3.000 atau berapa gitu kan, terus dikasih, terus nanti dipotong berapa 500 atau 1.000 gitu, 500 biasanya kalau sedikit. Karena kamu jaganya majikan api Mbak.
Bener nggak? Dia kurang bersyukur gitu. Iya, kamu jaga no dan kamu nggak sodako. Kamu lali sodako. Lupa beramal. Banyak orang di luar sana lebih sengsara dari kamu, maka Tuhan akan perlakukan hartamu itu seperti ketakutanmu hari ini. Makanya kan kalau dengar mbak-mbak itu kan cerita begitu, saya yang tersentuh itu yang Mbak Kotimah itu nulisnya Pak telepon pagi-pagi. Ya Allah, saya dalam hati, ya Allah, kok saya kok tidak bersyukur gitu. Maksudnya malah istilahnya saya mengiyakan sesuatu yang mamang daripada sesuatu yang sudah di depan mata. Paham nggak? Sesuatu yang di depan mata majikan saya. Terus yang mamang itu kan janjinya adik saya yang bilang nanti tak renew terus tak tutup. Kan itu mamang. Iya. Kan itu nggak pasti. Majikanmu sudah pasti. Makanya ya Allah, setiap malam berdoa nih, saya sudah pasrah mau gimana? Bukan pasrah, kamu harus pasrah dan melakukan, Pak. Bukan pasrah terus pasrah ngomong salah. Yaitu tindakan satu yang harusnya jatah buat keluargamu bayar bank. Bisa nggak? Terus kalau memku masih memperlakukan aku baik, malah saya merasa bersalah banget ini. Sumpah, saya merasa saya tuh salah tapi diperlakukan baik, diterima. Iya, sekarang tinggal kamu maunya gimana? Kan seperti saya bilang, solusinya cuma satu. Nyetop kirim uang ke keluargamu dulu. Kalau kamu pingin aku yang ngomong sama keluargamu. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, ini memku tadi kan bilang, ya kamu cari solusinya gimana gitu kan. Nah, misalkan saya juga nggak tahu dia ngomong atau gimana, saya nggak tahu. Dia kan sudah ke agensi, mungkin di agensi ditawarin mbak baru mungkin kan. Tapi kan dia kan masih berusaha. Ini kalau ada solusi yang lain gitu mungkin loh ya, saya juga nggak tahu. Soalnya kan kalau mau mbak yang baru pun dia bisa ambil, kan? Karena itu kamu pulang ngomong sama majikan, ternyata aku dikasih solusi untuk tidak mengirim uang ke keluargaku. Jadi aku fokus sama utangku, setelah selesai aku baru kirim keluargaku. Itu aja loh. Tapi itu tergantung dari kamu. Kamu bisa nggak kasih tahu keluargamu nggak kirim dulu untuk melunasi utang adikmu? Ya mungkin bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa, nanti nunggu dia balik sini lagi. Siapa balik sini lagi? Adikku. Makanya kan kurang lebih 1 tahun. Kita jangan berjanji pada orang untuk secepatnya. Jadi 1 tahun mak aku gak kirim dike. Kira-kira bisa nggak? Tak omongannya nanti. Kan setidaknya bisa meringankan bebanmu itu. Nah setelah adikmu balik lagi kerja kan sudah tidak seperti itu lagi. Tapi saya sangat penasaran sekali uang sebegitu banyak buat apa? Gak tahu, dari dulu maaf ya, sebelum datang ke sini di rumah juga udah nakal. Maksudnya dulu saya kirim uang juga dipakai beberapa. Terus dan sudah tahu nakal, kenapa kamu membantu? Saya pikir saya kan udah ada anak, udah ada ini, dia berubah. Ternyata enggak sama sekali. Terus apakah jaminan setelah nanti dia balik dia akan membayar utangmu? Ada jaminan nggak? Nggak tahu juga anakku. Apa karena saya kadang juga kalau mau mikir jelek, apa karena saya dapat majikan baik terus dia istilahnya mau menjatuhkan, mau apa, saya juga nggak tahu. Soalnya kan saya sama dia kan nggak akur. Lah nggak akur kenapa dipinjemin? Tadinya nggak akur. Bukan, nggak akur kenapa dipinjemin? Kan sekarang minta pertanggungjawaban orang tua. Mungkin dia juga, saya juga nggak tahu. Silakan semua kan dari sepupu barang, bantu dulu. Istilah kayak nilai-nilai gitu. Bukan, gini lah Mbak. Semua itu sampean yang bisa ngontrol. Kamu kalau utang 1 tempat saya itu nggak apa-apa. Kamu utang 2 tempat. Dan kamu masih punya utang majikan. Saya tetap konsisten pada solusi pertama, yaitu stop kirim uang keluargamu dulu, bayarin di bank. Jadi tanyain majikan solusinya apa? Saya nggak kirim uang ke Indonesia, saya akan bayar separuh-separuh ke sana dan ke sini. Dan kamu 1 bulan libur berapa kali? Nggak bisa ditentukan. Soalnya kan kadang mereka nggak di rumah. Oke, berarti nggak libur kan kalau nggak kayak gitu? Kalau nggak, ini mereka tunggu instruksi mereka. Oke, berarti kan otomatis gajimu lebih dari 5.000 kan?
Kadang. Oke. Berarti kan kamu punya sisa 3.000 lebih. Hmm. Jadi mau tidak mau 1.500 buat sini, 1.500 buat sini, 1.500 buat majikan. Ya udah, masalahnya sebenarnya selesai, nggak ada masalah. Tapi kamu harus gemi sendiri. Jangan dikirim ke sana ke sini. Kalau kamu, ya wes nggak mau anakmu harus poso topo. Sampai adikmu sendiri bayar utang sama kamu. Dan bantu saya doa agar salah omongan saya. Saya yakin adikmu nggak akan balikin uang. Saya yakin. Beban itu adalah milikmu, punyamu. Sekarang fokus tetap sama pekerjaan karena majikan bisa kapan aja menggantikan kamu. Saat dia cerita sama teman-temannya, pembantunya punya utang. Saat dia ngomong sama teman-temannya, bisa jadi kayak kamu tadi dikilai nih sama teman-temannya, bisa jadi diambil pembantu lain.